Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Abdul Basit, selaku dosen pengelolaan wilayah pesisir. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait final project pengelolaan wilayah pesisir tentang analisis multitemporal perubahan tutupan mangrove akibat aktivitas pembalakan dan konversi lahan di Kecamatan Sejanggang, Kabupaten Langkat, tahun 2020 hingga 2023. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, Muhammad Isdin Fatus Syifa, lalu Fadli Jojana, Ika Minuzul, dan Ilham Maulana. Jika kita melihat ke skala nasional, Indonesia punya tanggung jawab besar sebagai negara dengan luas mangrove yang terbesar di dunia, yaitu lebih dari 3,3 juta hektar, dan juga ada potensi habitat mangrove sekitar 750.000 hektar. Eh, dari data ini kita bisa melihat bahwa Indonesia masih berpeluang besar untuk memperluas kawasan mangrove melalui restorasi kawasan mangrove. Namun luas mangrove yang existing ini juga dapat hilang jika tidak ditangani dengan benar. Kemudian dari wilayah Langkat ini adalah salah satu daerah di pesisir Sumatera yang mengalami eh, masalah yang cukup rumit terkait ekosistem mangrove. Terutama di Desa Lubuk Kertang dan Tanjung Pasir, ada alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak dan perkebunan terjadi secara masif, dan mungkin juga dilakukan secara ilegal. Kemudian ada juga aktivitas pembalakan liar yang memperparah situasinya. Eh, Telah ada program rehabilitasi yang dilakukan, namun kerusakan masih terus berlanjut akibat lemahnya pengawasan di lapangan dan penegakan regulasi yang tidak efektif. Eh, oleh karena itu, kami mengangkat tema ini supaya bisa menggambarkan secara objektif bagaimana perubahan tutupan lahan mangrove di Kecamatan Sangga. Untuk itu, dalam analisis ini kami menggunakan Citra Sentinel tahun 2020 sampai 2023, lalu dikombinasikan dengan data elevasi SRTM Digital Elevation 30 meter, serta Global Surface Water untuk masking perairan nantinya. Kemudian seluruh pemrosesan ini dilakukan menggunakan perangkat lunak Google Earth Engine. Selanjutnya untuk tahapan pelaksanaan atau metodologi yang dilakukan yaitu yang pertama kita menginput tiga data utama yaitu data citra Global Water Surface, kemudian citra SRTM dan citra Sentinel-2. Untuk data input citra Global Water Surface digunakan untuk masking air di area AOI, lalu untuk SRTM kita memasking elevasi sesuai kriteria di area AOI dan citra Sentinel-2 yang digunakan untuk mendeteksi mangrove itu sendiri. Lalu dari citra Sentinel-2 ini nanti kita tambah parameter-parameter spectral index untuk memudahkan kita untuk mengekstrak vegetasi mangrove. Spectral index yang digunakan yaitu NDVI, NDMI, MNDWI, SR, eh, band rasio band 11 dan band 8, band rasio band 4 dan band 11, serta GNDVI. Lalu ketika data tersebut digunakan untuk klasifikasi citra di mana outputnya merupakan tutupan mangrove dan tutupan non-mangrove. Dari hasil tersebut dilakukan uji akurasi menggunakan matrik konfusi di mana hasil matrik konfusi berupa overall akurasi yang di atas 80% digunakan sebagai persebaran hutan mangrove di tahun tersebut. Next. Outputnya nanti berupa persebaran hutan mangrove dari keempat tahun yaitu tahun 2020, 2021, 2022, serta 2023. Setelah kita dapat mengekstrak mangrove tersebut, kita dapat menghitung luasan mangrove. Lalu di tahap terakhir kita dapat mendeteksi perubahan yang terjadi di antara tahunnya dengan menggunakan subtraksi atau pengurangan data antara citra
referensi dengan citra yang akan dituju. Contohnya itu 2020 dengan 2021, 2020 dengan 2022, dan 2020 serta 2023. 2023. Next, dari hasil yang dilakukan, dari hasil ekstraksi mangrove yang dilakukan untuk 4 tahun, secara gambaran visual mangrove dapat dideteksi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai overall akurasi di tiap tahunnya yaitu sebesar 9, di atas 91%. Dan juga untuk koefisien kapanya di atas 80%. Next. Dari hasil deteksi mangrove tersebut, secara umum kita deteksi luasan di setiap tahunnya, di mana dapat dilihat pada grafik tersebut eh, penurunan terjadi dari penurunan luasan mangrove terjadi dari tahun 2021 hingga 2023. Next. Dari hasil yang telah dilakukan, Kecamatan Secanggang mengalami perubahan kawasan mangrove yang signifikan, yang ditandai dengan warna hijau yang mengindikasikan penyusutan kawasan mangrove dan warna merah mengindikasikan perluasan kawasan mangrove, di mana pada tahun 2020 hingga 2021 terdeteksi luas kawasan mangrove berkurang sekitar 338,31227 hektar. Sedangkan kawasan mangrove mengalami penambahan sekitar 339,22918 hektar, yang mana pada tahun 2021 ini kawasan mangrove di Kecamatan Secanggang mengalami perluasan dibanding penyusutan. Next. Untuk laju perubahan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami penurunan di mana penyusutan kawasan mangrove mengalami penyusutan sebesar 326,43809 hektar. Sedangkan pada tahun yang sama hanya terjadi pertambahan atau perluasan kawasan mangrove sekitar 293,59431 hektar saja. Untuk laju perubahan mangrove pada tahun 2020 hingga tahun 2023, Kecamatan Canggang mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana terjadi penyusutan kawasan mangrove sekitar 583,98874 hektar, sedangkan hanya terjadi perluasan kawasan mangrove sekitar 491,62088 hektar, yang mana perubahan terjadi kurang lebih 100 hektar. Next. Adapun strategi pengelolaan dan rehabilitasi mangrove yang kami sarankan untuk dilakukan pemerintah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, yaitu dengan melakukan pemetaan dan inventarisasi mangrove terkini menggunakan data citra satelit ataupun penyediaan data lainnya sebagai pendukung. Yang kedua, dilakukan zonasi kawasan konservasi dan restorasi, yang mana berdasarkan hasil pemetaan akan dibuat zonasi yang terdiri dari kawasan lindung, kawasan rehabilitasi, dan kawasan pemanfaatan terbatas. Selanjutnya dapat dilakukan pemantauan berkelanjutan dengan remote sensing dan drone yang mengimplementasikan pemantauan berkala seperti triwulan atau tahunan yang menggunakan data satelit dan drone untuk memverifikasi kondisi di lapangan. Dan yang terakhir dapat melibatkan masyarakat dalam restorasi fisik seperti penanaman mangrove kembali, penjagaan dan pemantauan, sehingga masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar. Next. Oke. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai timeline pemulihan kawasan mangrove secara berkala. Yaitu pada tahun yang pertama, kegiatannya itu bisa dilakukan pemetaan dasar mangrove, analisis perubahan tutupan lahan, serta membuat model abrasi dasar, serta pelatihan GIS dan drone lokal. Lalu pada tahun yang kedua, bisa dilakukan penetapan zona konservasi atau restorasi mangrove, serta pembangunan dashboard untuk pemantauan perubahan mangrove. Lalu bisa juga dilakukan pemantauan secara rutin menggunakan drone dan juga bisa melakukan restorasi yang berbasis data. Lalu pada tahun ketiga, kita bisa mengevaluasi hasil restorasi, revisi zonasi berdasar pemantauan, integrasi dengan rencana tata ruang dan wilayah. Lalu selanjutnya
ada beberapa tantangan konservasi mangrove di Kabupaten Langkat ini, khususnya di Kecamatan Secanggang, yaitu masih terdapat konflik agraria dan kriminalisasi bagi masyarakat adat. Lalu, kurangnya koordinasi yang efektif antar instansi dan pemerintah terkait, serta penegakan hukum yang kurang efektif. Lalu, terdapat juga masalah berupa kurangnya integrasi data, pemantauan dengan sistem-sistem perencanaan tata ruang daerah atau RTRW dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu ada usaha konservasi mangrove yang sudah dilakukan sejauh ini, yaitu terdapat program rehabilitasi oleh KLHK, BRGM, dan komunitas masyarakat lokal. Lalu yang kedua, ada perumusan Perda nomor 4 tahun 2022 tentang pengelolaan wisata mangrove. Kesimpulannya, dari penelitian kali ini, yaitu terjadi penurunan bersih luasan tutupan lahan mangrove dari 5.310,554 hektar pada tahun 2020 menjadi 5.217,961 hektar pada tahun 2023. Meskipun terdapat dinamika penyusutan dan perluasan setiap tahunnya, angka penyusutan yang dihasilkan lebih besar daripada angka penambahan zona mangrove. Lalu teknologi penginderaan jauh menggunakan Sentinel-2 dan GEE efektif untuk memetakan dan memantau perubahan mangrove dengan akurasi tinggi, yaitu dari overall akurasi yang didapat bisa lebih dari 91%. Lalu upaya konservasi mangrove dihadapkan pada tantangan signifikan, seperti adanya konflik agraria, lalu lemahnya koordinasi dan penegakan hukum oleh aparat sekitar, serta kurangnya integrasi data dengan tata ruang. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.